Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudarmi, anggota kelompok dari kelompok 3 tugas Sistem Informasi Hotel. Saya bertugas untuk mengerjakan bab 1 dan pada video ini saya akan mempresentasikan bab 1 dan beberapa jenis-jenis hotel pada bab 2. Terima kasih. Baiklah, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan bab 1, pendahuluan. Yang pertama yaitu latar belakang. Seiring berkembangnya zaman, pariwisata juga semakin ikut berkembang atau berkembang dengan pesat. Tidak dapat dipungkiri, di Indonesia sendiri, pariwisata akan dijadikan pendapatan nomor 1. Dengan memanfaatkan berbagai sumber daya alam yang ada di Indonesia, baik yang telah dikenal umum oleh wisatawan maupun yang belum banyak dikenal oleh wisatawan, mulai dari wisata bahari sampai dengan wisata lainnya. Mungkin juga seperti juga halnya wisata budaya. Kemudian, perkembangan wisata yang akan dilakukan ataupun yang telah dilakukan oleh pemerintah tidak dapat terlepas dari adanya akomodasi atau penginapan sementara yang akan dibeli oleh pelaku wisata. Akomodasi yang dimaksud dalam hal ini yaitu hotel ataupun penginapan. Hotel sendiri memiliki beragam jenis, terletak di berbagai lokasi dengan tarif yang bervariasi. Secara garis besar, hotel dapat diartikan sebagai sebuah bangunan yang dikelola untuk tujuan komersil. Oleh karena itu, hotel memiliki sistem dan informasinya tersendiri yang telah diterapkan untuk mempermudah bagian manajemen. Baiklah, yang kedua, adapun tujuan dari makalah ini yaitu untuk mengetahui bagaimana suatu hotel menerapkan sistem informasi dalam manajemennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Masita Absar Latukonsina. Saya salah satu anggota dari kelompok 3 pada tugas makalah Sistem Informasi Hotel. Di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2 pada pengertian yang pertama pada pengertian hotel, yaitu saya langsung saja. Pengertian hotel adalah salah satu akomodasi dan menggunakan sebagian atau keseluruhan bangunan yang menyediakan pelayanan jasa penginapan, makanan, minuman, serta jasa penunjang lainnya, dan itu dibuat dan diperuntukkan untuk masyarakat umum dan dikelola secara komersial. Baik, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya akan menjelaskan beberapa jenis hotel. Yang pertama, berdasarkan penentuan komponen harga kamar. Terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, European Plan. European Plan yaitu tamu membayarkan harga hanya untuk kamar saja. Kemudian yang kedua yaitu Continental Plan, di mana tamu membayar hotel dengan tujuan mendapatkan kamar dan breakfast ataupun sarapan paginya. Kemudian yang ketiga yaitu Modified American Plan, di mana harga kamar yang dibayarkan oleh harga hotel yang dibayarkan oleh tamu sudah termasuk kamar dan pilihan untuk makan malam ataupun makan siang. Dan yang keempat yaitu Full American Plan, di mana tamu membayar hotel dengan tujuan mendapatkan kamar dan makan 3 kali sehari termasuk sarapan pagi, makan siang, dan makan malam. Kemudian yang kedua
Jenis-jenis hotel berdasarkan lokasinya. Yang pertama yaitu mountain hotel, di mana hotel ini berada di atas gunung. Yang kedua yaitu beach hotel, di mana hotel ini berada di tepi pantai. Yang ketiga yaitu highway hotel, di mana hotel ini berada di antar dua kota. Kemudian yang keempat yaitu airport hotel, di mana hotel ini terletak di dekat airport atau bandara. Ada juga yang berada di dalam bandara. Kemudian yang terakhir yaitu resort hotel, di mana hotel ini berada di daerah kawasan wisata. Kemudian jenis-jenis hotel yang ketiga yaitu berdasarkan lama waktu bukanya. Yang pertama yaitu seasonal hotel, di mana hotel ini dalam setahun hanya buka antara 3 bulan, 6 bulan, ataupun 9 bulan. Dan yang kedua yaitu year round hotel, di mana hotel ini beroperasi setahun full ataupun tidak berhenti. Demikian penjelasan yang dapat saya berikan untuk jenis-jenis hotel. Untuk jenis-jenis hotel selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Sita. Saya persilahkan kepada saudari Mas Sita melanjutkan materi bab 2. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis hotel berdasarkan luas dan jumlah kamar. Yang pertama ada hotel kecil. Hotel kecil atau yang disebut small hotel adalah hotel yang memiliki jumlah kamar sebanyak 25 kamar. Yang kedua ada hotel sedang. Hotel sedang adalah hotel yang memiliki jumlah kamar sebanyak lebih dari 25 kamar sampai 100. Yang ketiga ada hotel menengah. Hotel menengah adalah hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 100 sampai 300 kamar. Dan yang terakhir ada hotel besar. Hotel besar adalah hotel yang memiliki jumlah kamar lebih dari 300 kamar. Berdasarkan harga kamar, berdasarkan lokasi, berdasarkan berdasarkan buka dalam jangka waktu setahun, dan berdasarkan luas dan jumlah kamar. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis hotel berdasarkan tarif. Yang pertama ada economic class hotel. Economic class hotel adalah harga kamar hotel yang sangat murah. Yang kedua ada first class hotel. First class hotel adalah harga kamar yang mahal. Dan yang terakhir deluxe atau luxury hotel adalah harga kamar yang paling mahal dibandingkan first class hotel. Selanjutnya jenis hotel berdasarkan lama tamu menginap. Ada transient hotel, yaitu transient hotel adalah tamu yang menginap selama 1 atau 2 malam. Yang kedua adalah semi-residential hotel. Semi-residential hotel adalah hotel di mana tamu menginap selama lebih dari 1 atau 2 malam dan bisa sampai seminggu. Selanjutnya residential hotel.
Residential hotel adalah di mana tamu menginap dengan jangka waktu yang paling lama dan bisa sampai lebih dari 1 minggu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi hotel. Struktur organisasi dalam kerangka kerja di sebuah hotel berfokus pada perumusan, posisi, dan penentuan wewenang yang dimiliki oleh stafnya masing-masing. Dan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada stafnya masing-masing agar mendapatkan pemahaman tentang tugas yang diberikan dan bertanggung jawab atas apa yang telah dan bertanggung jawab atas tugas yang telah diberikan. Baik, ada bagian yang keempat, yaitu departemen-departemen yang ada di hotel, yaitu yang pertama front office departemen. Front office departemen adalah departemen yang diibaratkan sebagai jantung hotel karena departemen ini berfungsi untuk penyambutan tamu sekaligus penghubung antara tamu dengan manajemen hotel. Yang kedua adalah housekeeping departemen. Housekeeping departemen adalah departemen yang bertugas untuk membersihkan area kamar hotel sekaligus menerima jasa laundry. Yang ketiga ada departemen food and beverage. Departemen food and beverage adalah departemen yang menangani pelayanan makanan dan minuman. Selanjutnya ada engineering departemen. Engineering departemen adalah departemen yang bertugas dan bertanggung jawab atas perbaikan, perawatan, dan pembuatan dalam sarana yang ada di hotel. Yang selanjutnya adalah sales and marketing departemen, yaitu departemen yang bertugas untuk menjual semua produk yang ada di hotel tersebut. Selanjutnya ada accounting departemen. Accounting departemen adalah departemen yang bertugas untuk bertanggung jawab atas kelancaran sistem administrasi keuangan hotel, baik itu pengeluaran maupun pemasukan. Selanjutnya Departemen Human Resource Development atau HRD. Departemen ini bertugas untuk mencari dan meningkatkan sumber daya manusia atau SDM dan meningkatkan perekrutan karyawan pada hotel tersebut. Selanjutnya ada Departemen Purchasing. Purchasing Departemen adalah departemen yang bertanggung jawab atas pengadaan barang dan melaporkan barang belanjaan yang terkait pada operasional yang ada di hotel tersebut. Yang terakhir, Security Departemen. Security Departemen adalah departemen yang bertugas untuk menjaga keamanan yang ada di sekitar hotel. Baik, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang cetak biru atau blueprint, yaitu adalah sistem pelayanan hotel sebagai upaya memahami
pengalaman jasa dari penilaian konsumen atau pelanggan terhadap pelayanan yang didapatkan. Baik, mungkin itu saja pemaparan bab 2 tentang industri perhotelan yang dapat saya jelaskan. Dan selanjutnya untuk pemaparan bab 3 akan dijelaskan oleh Saudari Winda Savitri. Untuk Saudari Winda Savitri saya persilahkan. Baiklah, untuk penjelasan bab 3 akan saya lanjutkan. Yang pertama yaitu komponen dari sistem informasi meliputi unsur-unsur yaitu masukan atau input, pengolahan atau processing, keluaran atau output, serta umpan balik atau feedback. Gambar tersebut menunjukkan bahwa komponen sistem informasi yang harus dimiliki yaitu input atau masukan data, processing atau pengolahan data, output atau menghasilkan informasi, dan feedback atau umpan balik. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perangkat keras. Bagian-bagian dari perangkat keras. Untuk perangkat keras sendiri merupakan semua bagian bentuk fisik komputer yang dapat disentuh wujudnya. Pendapat ini menurut Ansori dan Yulmaini pada tahun 2019. Adapun bagian-bagian dari perangkat keras, yang pertama peralatan masukan atau input yang terdiri dalamnya seperti keyboard, mouse, dan scanner. Yang kedua peralatan keluaran atau output yang terdiri dalamnya seperti monitor, speaker, dan printer. Kemudian yang ketiga perangkat CPU yang terdiri di dalamnya yaitu seperti motherboard, power supply, prosesor atau CPU atau Central Processing Unit. Yang keempat yaitu RAM atau Random Access Memory. Yang kelima yaitu hard disk atau hard disk drive atau HDD. Yang keenam yaitu optical drive. Yang ketujuh yaitu VGA card atau Visual Graphic Adapter card. Kemudian untuk perangkat lunak sendiri, menurut Melvin dalam Ansori dan Yulmaini 2019 mengatakan bahwa perangkat yang berfungsi sebagai pengatur aktivitas dan instruksi yang mengarah pada sistem komputer. Adapun bagian-bagian dari perangkat lunak yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi. Adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai dasar dan penghubung antara perangkat keras seperti komputer dengan perangkat lunak yang akan menjalankan fungsinya. Yang kedua yaitu perangkat lunak driver, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengendali komponen atau perangkat keras yang dipasang ke komputer. Kemudian yang ketiga perangkat lunak aplikasi, yaitu perangkat lunak yang berfungsi yang bermacam-macam tergantung pada jenis dan fungsinya. Adapun dua bagian dari perangkat lunak aplikasi yaitu yang pertama perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office yang dimana dibagi lagi dalam perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word, pengolah angka atau Microsoft Excel, perangkat lunak presentasi atau Microsoft PowerPoint, dan beberapa macam lagi yang memiliki fungsi yang berbeda. Bagian yang kedua yaitu perangkat lunak multimedia, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk kebutuhan hiburan seperti pemutar file audio dan video, merekam suara, dan pengedit gambar, serta beberapa perangkat game. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan-peralatan masukan atau input yang termasuk di dalamnya. Yang pertama yaitu mouse. Mouse berfungsi untuk menggerakkan kursor atau menunjuk sebuah aplikasi yang ingin dijalankan. Yang kedua yaitu keyboard, yaitu perangkat keras yang berbentuk papan kunci yang berfungsi sebagai alat untuk input atau memasukkan data
yang berupa huruf, angka, atau simbol. Kemudian yang ketiga yaitu scanner. Scanner berfungsi untuk merubah hard file menjadi sebuah digital file yang bisa diolah di komputer. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan peralatan-peralatan yang terdapat di keluaran atau output. Yang pertama yaitu monitor. Monitor adalah perangkat keras yang berfungsi untuk menampilkan suatu hasil pengolahan data berupa grafis. Yang kedua yaitu printer. Printer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk mencetak hasil pengolahan data berupa teks atau gambar di atas kertas, atau biasa juga disebut dengan hard copy. Yang ketiga yaitu speaker. Speaker adalah perangkat keras yang terbuat dari logam, membran, kumparan, serta magnet yang berfungsi mengeluarkan suatu hasil pemrosesan berupa suara. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan perangkat-perangkat yang termasuk dalam CPU. Yang pertama yaitu motherboard, yaitu sebuah papan sirkuit berupa papan utama yang mempunyai chip BIOS, jalur-jalur ataupun konektor yang berfungsi menghubungkan dan sebagai tempat suatu komponen-komponen komputer seperti prosesor, hard disk, RAM, dan lain-lain. Yang kedua yaitu power supply, yaitu perangkat keras yang memiliki fungsi sebagai penyuplai daya ke suatu komponen-komponen komputer yang lain seperti motherboard, prosesor, VGA, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu prosesor atau CPU, merupakan otak pada suatu komputer yang mengontrol semua jalannya suatu sistem komputer. CPU sendiri mempunyai fungsi untuk melakukan perhitungan ataupun memerintah program yang akan dijalankan oleh komputer. Yang keempat yaitu RAM, yaitu suatu perangkat keras yang berfungsi menyimpan data ataupun instruksi yang dilakukan oleh prosesor. Yang kelima yaitu hard disk, yaitu suatu perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai media penyimpanan komputer. Fungsinya untuk memperbesar kapasitas data yang bisa ditampung oleh hard disk tersebut. Yang keenam, optical drive adalah perangkat keras yang berfungsi untuk membaca atau menulis serta burning data pada kepingan CD atau DVD. Yang ketujuh yaitu VGA card, berfungsi untuk mengaktifkan gambar visual pada layar monitor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis perangkat lunak. Yang pertama yaitu perangkat lunak sistem operasi, adalah perangkat lunak inti yang berfungsi sebagai dasar dan penghubung antara perangkat keras komputer dengan perangkat lunak yang akan menjalankan fungsinya. Yang kedua yaitu perangkat lunak driver, yaitu perangkat lunak yang berfungsi sebagai pengendali komponen atau perangkat keras yang dipasang ke komputer. Yang ketiga yaitu perangkat lunak perkantoran seperti Microsoft Office, yang dimana dibagi lagi dalam perangkat lunak pengolah kata atau Microsoft Word, pengolah angka atau Microsoft Office, perangkat lunak presentasi atau Microsoft PowerPoint, dan beberapa macam lagi yang memiliki fungsi yang berbeda. Yang keempat yaitu perangkat lunak multimedia, yaitu perangkat lunak yang berfungsi untuk kebutuhan hiburan seperti pemutar file audio dan video, merekam suara, dan pengedit gambar, serta beberapa perangkat game. Yang kelima yaitu perangkat lunak perusak, yaitu sebuah aplikasi yang dibuat dengan sengaja untuk merusak atau mengganggu sistem informasi komputer sehingga komputer mengalami error.
Perangkat lunak ini sering disebut dengan virus komputer. Yang keenam yaitu perangkat lunak antivirus, yaitu perangkat yang dibuat untuk melindungi dan membasmi virus yang ada di komputer. Contoh perangkat lunak antivirus seperti SMADAF. Nomor 7 yaitu perangkat lunak maintenance, yaitu perangkat yang dibuat dan didesain untuk perawatan komputer dari file-file sampah, menganalisa bagian komputer yang error, dan berfungsi untuk mempercepat kinerja komputer. Kemudian yang ke-8 yaitu perangkat sistem manajemen basis data atau biasa juga disebut perangkat lunak pendukung, seperti aplikasi MySQL, yaitu digunakan untuk pengelolaan database server, XAMPP sebagai pengelola skrip PHP serta mendukung database server pada MySQL. Selanjutnya, adapun simbol-simbol flow map yang digunakan pada prosedur reservasi yang diusulkan yaitu simbol dokumen, simbol proses, dan simbol penyimpanan yang dapat diakses langsung. Kemudian, adapun simbol-simbol flow map yang digunakan pada check-in melalui reservasi yang diusulkan yaitu simbol dokumen, simbol kondisi, dan simbol penyimpanan yang dapat diakses langsung. Baiklah, selanjutnya yaitu flow map model bidang jasa. Flow map sendiri menurut Giugianto dalam Januari 2018 berarti diagram yang menunjukkan arus atau langkah-langkah keseluruhan pekerjaan dari suatu sistem. Flow map adalah salah satu alat bantu dalam pemodelan suatu sistem. Adapun simbol flow map yang digunakan pada prosedur daftar tamu login yang diusulkan yaitu simbol dokumen, simbol proses, dan simbol penyimpanan yang dapat diakses langsung. Sedangkan adapun simbol flow map yang digunakan pada prosedur login yang diusulkan itu menggunakan simbol-simbol dokumen, simbol kondisi, dan simbol penyimpanan yang dapat diakses langsung. Kemudian, adapun simbol-simbol yang digunakan pada prosedur laundry yang diusulkan yaitu simbol flow map dokumen, simbol proses, dan simbol data penyimpanan yang dapat diakses langsung. Kemudian, adapun simbol-simbol flow map yang digunakan pada prosedur restoran yang diusulkan yaitu simbol dokumen, simbol proses, dan simbol data penyimpanan yang dapat diakses langsung. Berikutnya, saya akan menjelaskan standar operasional prosedur yang ada pada front office. Yang pertama yaitu prosedur pada reservasi dan registrasi. Pada reservasi yang dilakukan via telepon, adapun SOP-nya yaitu pertama melakukan greeting kepada tamu sesuai dengan waktu saat menerima telepon. Yang kedua, nama tamu ditanyakan secara lengkap. Yang ketiga, menanyakan kepada tamu jenis kamar serta berapa hari tamu hendak menginap. Yang keempat, harga kamar diberikan kepada tamu apabila harga sudah disepakati, maka proses reservasi dilanjutkan. Yang kelima, nomor telepon tamu dan nomor kredit card diminta sebagai garansi. Yang keenam, menerangkan kepada tamu tentang prosedur reservasi serta prosedur pembatalan reservasi secara lengkap dan benar. Yang ketujuh, menutup pembicaraan telepon dengan greeting, ucapan terima kasih, dan tak lupa menyebutkan nama tamu tersebut. Yang kedelapan, semua rincian ditulis di formulir reservasi, dimasukkan ke sistem dan file sesuai dengan bulan dan tanggalnya.
Kemudian, adapun standar operational prosedur yang harus dilakukan pada saat registrasi. Yang pertama yaitu menyerahkan formulir registrasi untuk dilengkapi oleh tamu. Yang kedua, meminta paspor tamu untuk difotokopi ataupun kartu identitas lainnya. Yang ketiga, mempersilahkan kepada tamu untuk mengisi formulir registrasi dengan lengkap. Yang keempat, tamu dan resepsionis harus menandatangani formulir registrasi yang telah dilengkapi. Yang kelima, menyimpan registrasi tamu di file front office sesuai dengan nomor kamar. Yang keenam, mempersilahkan dan mengantar tamu ke kamar. Dan yang ketujuh, membawa tas dan koper tamu ke kamar. Kemudian untuk kedua, SOP pada saat mempersiapkan kedatangan tamu atau check-in. Adapun prosedur pelaksanaannya sebagai berikut. Yang pertama, tamu disambut di depan hotel dan diucapkan selamat datang dengan penuh keramahan. Yang kedua, tas atau koper tamu dibawakan ke lobi. Yang ketiga, tamu dipersilahkan untuk duduk. Yang keempat, welcome drink dan cold towel diberikan kepada tamu. Yang kelima, jelaskan dan informasikan kepada tamu tentang servis dan fasilitas hotel. Yang keenam, tamu diinformasikan tentang waktu breakfast dan afternoon tea. Kemudian, adapun standar operational prosedur pada bar dan restoran. Yang pertama yaitu opening restoran atau pembukaan restoran. Adapun langkah-langkah SOP-nya, yang pertama, membersihkan restoran dan counter bar. Yang kedua, keluarkan minuman dari pantry dan atur di rak berdasarkan daftar. Yang ketiga, menyiapkan laporan jumlah awal minuman. Yang keempat, memesan barang dan minuman yang diperlukan dengan mengisi formulir pemesanan yang selanjutnya akan disiapkan oleh petugas gudang. Yang kelima, cek daftar tamu yang menginap sehingga mempermudah dalam mengetahui tamu kamar yang terisi dan tamu yang akan check-in dan check-out. Yang kedua, persiapan resto untuk sarapan tamu hotel. Adapun langkah-langkah SOP-nya yaitu sarapan secara a la carte pada jam 7 sampai dengan jam 11 siang. Yang berada di restoran. Yang pertama, menyiapkan perlengkapan sarapan berupa coffee or teacup, teaspoon, dessert knife, dessert fork, dessert spoon, salt and pepper, placemat, tissue, butter, jam, and flour vase. Yang kedua, menyiapkan kopi atau teh di atas mesin pemanas. Yang ketiga, siapkan menu a la carte untuk sarapan. Kemudian SOP yang ketiga, penyambutan tamu hotel ke restoran. Adapun langkah-langkah SOP-nya, yang pertama, ucapkan salam. Yang kedua, mempersilahkan tamu duduk dan menarik kursi untuk wanita terlebih dahulu. Yang ketiga, berikan menu sarapan wanita terlebih dahulu. Yang keempat, menawarkan teh atau kopi dan dituangkan ke cangkir tamu. Yang kelima, menulis pesanan tamu dan dibaca ulang pesanannya. Yang keenam, tulis pesanan tamu di nota pesanan, yang merah untuk restoran dan yang putih untuk dapur. Yang ketujuh, menyuguhkan makanan kepada tamu sesuai urutan yang berlaku. Yang kedelapan, memastikan bahwa semua pesanan tamu telah disuguhkan. Yang kesembilan, menanyakan apakah ada tambahan pesanan. Yang kesepuluh, clear up piring, mangkok, gelas, dan lain-lain yang sudah kosong sambil menanyakan tentang sarapannya. Yang ke-11, membersihkan sisa-sisa makanan yang jatuh di meja tamu. Yang ke-12, mengganti perlengkapan sarapan jika tamu masih membutuhkan. Dan yang terakhir, jika telah selesai, jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih kepada tamu. Berikutnya itu penjelasan standar operasional prosedur pada Departemen Housekeeping. Yang pertama, persiapan awal shift. Adapun langkah-langkah SOP-nya yaitu
1. Mengambil guest list, arrival, guest in-house, dan departure di reception yang berfungsi untuk mengetahui kamar mana yang seharusnya dibersihkan di hari ini dan kamar mana yang harus dicek kelengkapan dan pemakaian minibar, sehingga memudahkan koordinasi antara housekeeping dan reception. Yang kedua, untuk tamu arrival atau tamu yang ingin check-in, memudahkan kita untuk menyediakan kamar bagi tamu yang akan datang, sehingga memudahkan dalam mengontrol pekerjaan dalam suatu departemen. Yang ketiga, untuk tamu departure atau check-out, memudahkan bagi kita untuk mengecek konsumsi minibar yang harus dibayarkan tamu, beserta tagihan kamar yang ada. Yang keempat, guest in-house, untuk memudahkan bagi suatu departemen untuk bekerja, membersihkan kamar, dan melengkapi semua kebutuhan tamu yang masih menginap demi memperlancar operasional. Yang kelima, menyiapkan peralatan seperti ember, chemical, toilet brush, botol sampo, shower gel, body lotion, squeezy, sapu, lap atau dusting, mop atau pel lantai. Keenam, menyiapkan troli. Ketujuh, menyiapkan barang-barang keperluan kamar. Kedelapan, towel lengkap. Kesembilan, tisu. Ke-10, soap. Yang ke-11, aqua. Yang ke-12, shower cup. Yang ke-13, tea, creamer, sugar, coffee. Ke-14, plastik sampah putih dan lain-lain. Yang ke-15, memesan barang-barang keperluan kamar yang belum lengkap dengan mengisi formulir pemesanan. Kemudian untuk SOP yang kedua, mempersiapkan kamar check-in. Adapun yang dapat dilakukan oleh staf housekeeping atau room boy untuk mempersiapkan kamar tamu yang ingin check-in. Yang pertama, membersihkan bedroom. Kedua, membersihkan bathroom. Yang ketiga, membersihkan furniture. Yang keempat, mengisi minibar. Yang kelima, membersihkan teras. Yang keenam, membersihkan garden belakang. Yang ketujuh, membersihkan lantai. Kemudian SOP untuk pembersihan kamar occupied. Adapun langkah-langkah SOP-nya, yang pertama yaitu greeting, yang kedua mengetuk pintu kamar dan greeting sebanyak 3 kali sebelum membuka pintu. Yang ketiga, membersihkan bedroom. Yang keempat, membersihkan bathroom. Yang kelima, membersihkan furniture. Yang keenam, membersihkan ataupun mengisi ulang minibar. Dan yang ketujuh, membersihkan ruangan atau lantai. Kemudian SOP yang terakhir untuk housekeeping yaitu pembersihan kamar check-out. Adapun langkah-langkah pembersihan kamar check-out, yang pertama mengecek minibar. Yang kedua, membersihkan bedroom. Yang ketiga, membersihkan bathroom. Yang keempat, menyiapkan barang-barang kotor untuk dilaundry. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 3. Kami ucapkan terima kasih banyak telah mendengarkan dan menonton video ini sampai akhir. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.